Tantangan terbesarnya apa untuk kampanye Pak Ganjar ini? Popularity masih belum maksimal. Kasus Piala Dunia U20, kasus Wadas juga gitu kan. Apakah itu akan jadi tantangan di kampanyenya Ganjar? Lalu kalau kita semua ini menjadikan identitas kita sebagai amunisi ya untuk menghantam orang, kan yang terjadi di antara kita kan pasti kehancuran. Banyak yang bilang ini adalah bentuk suatu praktik politik identitas yang kemudian dilakukan oleh seorang Ganjar Pranowo. Tapi kalau Mas Ganjar ini kan hari-hari begitu. Bukan hanya di tayangan televisi, hanya kamilah representasi umat. Kalau tidak ini memilih kami berarti diragukan keimanannya. Itu politik identitas yang menurut saya. Selamat datang kembali di podcast Tirto Warrior Pemilu yang muda yang berpolitik bersama saya Restu Diantina. Nah, kita kali ini kedatangan tamu yang cukup spesial bisa dibilang karena tidak hanya seorang politisi, tapi dia juga polisi terus politis udah dikomenin. Tidak hanya seorang politisi tapi juga seorang ulama dan pernah menjabat sebagai gubernur Nusa Tenggara Barat. Udah ketahuan siapa kira-kira. Selamat datang bersama kami di sini. Muhammad Zainul Majni atau kita biasanya kenal sebagai Tuan Guru Bajang. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Restu ya? Alhamdulillah sehat Tuan Guru. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Senang bisa hadir kembali di Tirto. Aduh. Jurnalisme yang sehat. Aduh, alhamdulillah. Semoga akan terus jadi jurnalisme yang sehat. Iya dong, harus. Oke, Tuan Guru ini FYI ya, teman-teman, adalah seorang ketua harian nasional Partai Perindo dan juga baru-baru ini jadi wakil ketua umum tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo. Nah, sebelum kita ngomong soal politik capres-capres lah ya, Tuan Guru. Saya mau tahu deh, mungkin teman-teman ada yang belum tahu juga asal muasal nama atau dipanggil Tuan Guru Bajang tuh gimana sih? Tuan Guru Bajang itu panggilan ketika dulu kembali dari Kairo. Karena sebenarnya kan Bajang itu muda. Oh gitu. Karena komparasi dengan Tuan Guru yang lain. Jadi Tuan Guru yang lain kan relatif umur sudah lebih tua, sehingga karena saya lebih muda dipanggilnya Tuan Guru Bajang. Oke. Jadi Tuan Guru itu semacam kiai haji gitu ya, tapi bahasa NTB. Ya di Kalimantan juga Tuan Guru, di Sumatera Utara juga Tuan Guru. Ya sebutan bagi tokoh agama yang konsisten lah turun ke masyarakat memberikan bimbingan-bimbingan. Oke. Jadi pada waktu itu 1997. Tapi kemudian ya melekat saja, walaupun sudah tidak muda, tapi ya tetap aja dipanggil seperti itu. Sudah alhamdulillah. Walaupun sudah tidak muda. Ya, sudah 25 tahun dari waktu pertama kali dipanggil dulu. Sudah melekat sampai jadi waktu berkampanye juga itu melekat ya nama panggilan itu ya. Karena memang sudah kedung dikenal seperti itu ya alhamdulillah. Sebutan yang baik. Tapi itu jadi branding gak sih? Oke, nggak pernah sengaja gitu. Branding sih, biasa saja gitu. Kalau saya sih memaknakan setiap sebutan yang baik itu kan doa. Jadi itu juga pengingat ya Restu bahwa ya Anda ini seorang Tuan Guru gitu. Sehingga aktivitas dan kiprah apapun itu harus inline dengan nilai-nilai ketuan guruan itu gitu. Tapi jadi beban gak sih? Maksudnya berat? Enggak. Itu doa. Oke. Itu doa. Karena itu dianggap sebagai doa. Iya, seperti restu dinamain orang tua restu ya. Berarti itu doa supaya tetap direstui dalam kebaikan kan. Amin. Oke. Nah, di lain kesempatan nih, Tuan Guru kan sempat bilang bahwa Nahdlatul Wathon, tempat Tuan Guru berafiliasi selama beberapa tahun lama ya, itu berpengaruh besar terhadap visi politik Anda. Oke, tapi kalau apakah itu juga berpengaruh terhadap keputusan-keputusan untuk memilih partai? Secara tidak langsung iya. Oke. Kan Nahdlatul Wathon itu ada dua aspek di situ ya. Ada keislaman atau keagamaan, ada juga kebangsaan. Jadi kiprah manapun termasuk di dalam berpartai itu nilai itu harus nyata gitu bahwa setiap aktivitas itu tidak boleh lepas dari nilai-nilai yang kita yakini, tapi pada saat yang sama juga harus berkontribusi positif untuk membangun Indonesia. Oke, nah ini kan Tuan Guru juga tadinya
partai-partai besar ya itu. Kita bisa lihat dari awal Anda jadi gubernur itu kan diusung oleh partai PKS ya, PKS dan P3. Bukan Kemudian Partai Bulan Bintang. Partai Bulan Bintang. Kemudian pindah ke Demokrat, kemudian ke Golkar. Nah sekarang ke Perindo gitu. Apa sih pertimbangannya gitu? Pada Perindo sendiri kan belum masuk ya ke parlemen gitu. Apa pertimbangannya? Perindo itu punya visi yang bagus menurut saya. Jadi meyakini bahwa persatuan kita itu tidak mungkin kokoh kecuali kalau ada kesejahteraan. Jadi dan kesejahteraan itu harus ada pemerataan. Karena itu Perindo itu memang bicara bagaimana kita menghadirkan kebijakan-kebijakan afirmatif sehingga pertumbuhan ekonominya itu berkeadilan. Nah, itu yang menjadi garis perjuangan Perindo. Karena itu Perindo itu bagi gerobak, mengadvokasi UMKM, memberikan bantuan modal yang murah, tanpa bunga, kemudian juga memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan kepada banyak sekali anak-anak muda kita dan seterusnya. Kalau bagi saya pribadi itu menarik, karena sudah tidak lagi bicara tentang ideologi. Jadi kalau kita berpartai lalu masih terus sibuk membicarakan tentang ideologi, apalagi membangun perkubuan ya yang sering terjadi, yang diwarisi sekian lama, misalnya ada kubu nasionalis, ada kubu Islamis atau religius ya. Ini kan sebenarnya untuk masa sekarang dan seterusnya untuk Indonesia, saya melihat sebaiknya tidak lagi di situ. Tapi sebaiknya berpolitik itu sudah betul-betul konkret bagaimana bisa membangun kesejahteraan bersama. Itu menurut saya menarik ya, tidak lagi bicara ideologi dalam arti hal-hal yang semata hanya teori, makro, tapi memang dia langsung kita ingin nih UMKM kita yang 60 juta, bagaimana bisa mandiri, lalu bisa menyerap tenaga kerja. Itu satu. Lalu yang kedua, subjektifnya saya, Perindo itu adalah dia membuka ruang bagi saya untuk bisa mengaktualisasikan ide-ide politik saya. Kalau misalnya terus perhatikan, saya cukup lama berbicara tentang bagaimana misalnya di dalam konteks Indonesia ini kita membangun sikap moderat. Ya, jadi kalau dalam Islam itu moderasi beragama, itu penting sekali. Karena kalau umat beragama menjadikan semangat moderasi beragama itu menjadi mainstream, maka kita akan nyaman dalam perbedaan. Tapi kalau moderasi beragama itu dipinggirkan, lalu semua menonjolkan eksklusivitasnya, semua bicara menang-menangan, maka bangsa yang sangat beragam ini pasti akan sangat terganggu. Nah, ruang untuk itu ada di Perindo. Oke, tapi moderasi beragama itu kan juga diusung sama beberapa partai. Misalnya kalau kita bisa bilang PKB atau PAN ya, mereka bilang mereka berada di tengah gitu, di moderat gitu. Apa sih perbedaannya? Maksudnya gini, kalau Tuan Guru bilang berarti ideologi itu sudah tidak relevan berarti ya kalau bisa saya bilang gitu. Kan tapi orang melihat gitu, memilih karena kesamaan nilai gitu. Gitu Tuan Guru. Atau memang sekarang orang lebih memilih program yang lebih jelas gitu. Anda melihatnya gimana? Yang saya maksudkan ideologi itu sudah tidak perlu menjadi sesuatu yang dipertentangkan dalam konteks dikotomi yang saya sebutkan tadi. Misalnya ada satu partai mengatakan bahwa kamilah yang paling agamis misalnya. Atau satu partai mengatakan kamilah yang paling nasionalis. Lalu kemudian dari situ ada demarkasi. Menurut saya sudah beda lanskap Indonesia. Hari ini beda dengan tahun 55, beda dengan tahun 71. Kita berada pada lingkungan geostrategik yang sangat dinamis. Asia Tenggara ini menjadi rebutan negara-negara besar. Karena itu dalamnya harus kuat. Bagaimana memperkuat di dalam? Harus ada pertumbuhan yang berkeadilan. Nah, itu yang saya sebutkan, saya sampaikan tadi, yuk kita tarik semuanya ke sini nih.
Karena inilah yang kontributif untuk memperkuat keindonesiaan kita. Nah, kalaupun kita masih mau bicara nih misalnya tentang agama, tapi mari kita ambil dari nilai-nilai agama masing-masing, ya, seorang Muslim dari Islamnya, seorang Kristiani dari Kristennya, hal-hal yang bisa mempertemukan kita, common grounds. Ya. Jadi nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, keadilan, kehendak untuk mencapai kemaslahatan bersama. Itu yang saya sampaikan tadi bahwa yuk kita tarik ke situ. Gitu. Kalau tadi misalnya, ada partai-partai lain misalnya juga mengusung semangat garis tengah atau moderasi, maka jawabannya adalah yuk kita kerjasama. Gitu. Karena Indonesia kan tidak bisa dibangun hanya oleh satu kelompok, satu kekuatan politik, tapi semua harus bekerja sama. Oke. Nah, balik lagi soal Anda ke Partai Perindo, apa ini juga alasan Pak Haritanu menarik Anda ke partainya itu untuk meloloskan ke partainya ini ke Senayan gitu? Salah satunya. Menurut saya sih semangatnya kemitraan ya, bekerja bersama. Bagi saya Perindo memberikan ruang yang cukup untuk saya untuk saya bisa kerja politik yang konstruktif. Ya, di sisi lain juga Pak Haritanu punya visi yang seperti saya sampaikan tadi. Kita jumpa dalam kehendak yang sama. Yuk kita sama-sama bermitra. Nah, tentu bersama seluruh pimpinan Partai Perindo dan kader Perindo, kita bergerak berjuang. Perindo bisa masuk. Karena semua cita-cita tadi itu tidak mungkin optimal kecuali kita punya perwakilan di parlemen pusat. Walaupun di parlemen daerah kita punya lebih dari 400 anggota DPRD per hari ini. Kesempatan itu yang salah satunya termasuk Anda ditunjuk sebagai pertama ketua harian DPP. Ketua harian nasional. Ketua harian nasional itu tugasnya bagaimana sih? Ketua harian nasional bedanya itu dengan Pak Haritanu? Sebenarnya itu menunjukkan kehendak kuat ya dari ketua umum untuk membangun kemitraan. Jadi itu memang nomenklatur baru di Perindo yang di situ ada ruang gerak yang sangat luas gitu, ke dalam maupun keluar, bersama-sama dengan ketua umum. Oke. Nah, selain itu juga baru-baru ini kan ditunjuk juga sebagai wakil ketua umum TPN Ganjar Pranowo. Itu juga penunjukan dari istilahnya bagian atau jatah dari Perindo untuk di koalisi kan, untuk di TPN itu atau bagaimana? Bisa dikatakan seperti itu. Bisa juga memang dalam tanda kutip adalah representasi dan kredensial mungkin sebagai mungkin tokoh Islam atau intelektual Muslim dan yang seperti itu. Karena kan di strukturnya sudah ada Pak Andika juga di situ ya. Ada Pak Andika, ada Pak Gatot Edi gitu, kemudian saya ada di situ. Kita sama-sama lah. Nah, tapi itu gimana sih prosesnya sampai akhirnya ditunjuk jadi waketum TPN? Ya, kesepakatan dari para pimpinan partai politik, ketua-ketua umum partai, Pak Haritanu, Ibu Megawati, Pak Usman Sabta dengan Pak Mardiono. Nah, kalau kita lihat dari struktur itu ada ulama di sana, ada jenderal, mantan jenderal, ada pengusaha juga ketuanya. Ketuanya Mas Arsyad ya. Mas Arsyad. Tapi yang menarik tidak ada P3 di sana. Anda tahu nggak soal itu? Mengapa tidak ada P3 di sana? Ada kesepakatan bahwa TPN itu tidak harus secara saklek gitu. Representasi itu dalam satu level, ya. Tetapi secara keseluruhan seluruh partai terwakili. Pertimbangannya gitu, karena, apa sih tidak semuanya? Kan begini, kita struktur itu mengikuti fungsi. Nah, fungsi-fungsi itu kan banyak. Nanti di dalam fungsi-fungsi itu para representasi dari partai-partai politik bekerja bersama-sama. Yang kalau dilihat secara utuh, ya TPN itu merepresentasi semua. Itu satu. Yang kedua, memang ada kesadaran sebenarnya di TPN ya untuk menjadikan TPN ini adalah wajah dari ikhtiar keseluruhan elemen bangsa. Jadi bukan bagi-bagi perwakilan partai saja, ya, tetapi
menunjukkan bahwa Mas Ganjar itu yang mengikhtiarkannya untuk bisa berhasil itu adalah seluruh elemen. Jadi di situ ada pengusahanya, ada masyarakat, ada milenial, ada kaum perempuan, disabilitas, semua. Nanti akan terlihat dari struktur keseluruhan. Ada beberapa kabar kemarin katanya Pak Sandi, boleh ya? Boleh, silakan. Kabar bahwa Pak Sandi ya bagian dari P3 di situ juga sempat mencoba lobby-lobby ke Demokrat segala macam. Apakah itu salah satu kenapa P3 akhirnya tidak masuk dalam struktur TPN? Karena masih enggak belum komitmen kayaknya. Enggak. Saya pastikan itu tidak. Artinya koalisi masih kuat ya? Ya, bukan hanya kuat menurut saya ya. Jadi pertemuan-pertemuan TPN, pertemuan para pimpinan partai-partai yang melakukan kerjasama politik ya. Atau bahasa pers itu koalisi. Tapi kita lebih suka kerjasama politik di dalam tim pemenangan untuk ikhtiar Mas Ganjar itu bukan hanya solid, tapi menurut saya satu hati. Ya, jadi kita udah bicara itu jauh sekali dalam arti gerak-gerak di lapangan, kemudian komunikasi kita itu sangat cair. Ya, insya Allah no drama, semua komit. Insya Allah no drama. No drama. Kita kalau tiba-tiba ada. Ya sudah terlalu banyak drama dari publik ini ya. Insya Allah semua komit dan semua ingin berjuang ya untuk bahwa di situ ada continuity, tentu with improvement dan hal-hal yang memang harus kita kejar sebagai satu bangsa. Nah soal gerak di lapangan mesinnya sudah jalan belum sih? Relawan sudah lebih dari 500 organ. TPN per 27 akan lengkap strukturnya. Dan bahkan sebelum lengkap struktur sebenarnya seluruh partai yang 4 ini sudah bergerak juga. Melalui para calegnya, melalui ya termasuk Perindo misalnya ada beberapa media yang terafiliasi secara langsung tidak langsung dengan kita itu juga bekerja. Nah kalau kita lihat kan semua dari 3 capres ini kan tidak terlepas dari dosa-dosa politiknya. Kalau kita lihat Pak Ganjar menurut Tuan Guru sendiri, dosa apa enggak? Tantangan dosa utama itu, kampanye dosa Ganjar Pranowo itu apa? Term teologis ya. Jadi apa? Blunder. Mungkin kekurangan kelebihan. Iya. Kalau kita lihat misalnya kekurangan tadi dibilang kita pakai istilahnya Tuan Guru, kekurangan di misalnya kasus Piala Dunia U20, kasus Wadas juga gitu kan. Apakah itu akan jadi tantangan di kampanyenya Ganjar? Tantangan dalam arti sesuatu yang harus dijelaskan ya pasti. Tapi kami tidak menjadikan itu sebagai sesuatu yang harus disiapkan secara khusus, lalu kemudian dipentingkan enggak juga. Tapi kita ingin lebih dalam adalah bagaimana gagasan-gagasan Mas Ganjar itu diketahui oleh masyarakat. Untuk kalau dia memimpin Indonesia ditakdirkan oleh Allah, Mas Ganjar akan melakukan A, B, C. Jadi masyarakat sudah tahu dari hari ini. Tapi kalau misalnya secara kalau dia nanya ya dijawab. Tantangan terbesarnya apa untuk kampanye Pak Ganjar ini? Popularity masih belum maksimal. Dibandingkan misalnya dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu sudah mentok popularity dengan elektability yang ada. Sehingga kalau popularity Mas Ganjar itu bisa seperti Pak Prabowo, itu hitungan-hitungan rasionalnya adalah elektability pasti akan meningkat. Jadi kita sedang memaksimalkan pengenalan. Anda mengakui itu ya, popularitas. Oh iya, itu kan lembaga survei. Tapi kan beberapa kalau ditanya, kan ngaku-ngaku. Nggak, ini popularity ya. Jadi gini, electability kan berhimpitan. Dalam arti kadang-kadang ada survei Pak Prabowo di atas, Mas Ganjar bawah dikit. Survei yang lain Mas Ganjar di atas, Prabowo di bawah sedikit. Ini margin error semua. Tapi popularity Pak Prabowo selalu di atas Mas Ganjar. Artinya masih ada sosialisasi ruang ya untuk mensosialisasikan Mas Ganjar sehingga diharapkan begitu maksimal maka elektability akan melewati jauh. Gitu. Ini kan juga karena Pak Prabowo sebelumnya udah jadi capres. Ya, beliau kan sudah sangat senior ya. Nah, kalau tadi sudah mengakui popularitasnya masih belum maksimal gitu ya, Pak Ganjar. Kalau dari researchnya
TPN sendiri, daerah mana yang kira-kira belum maksimal popularitasnya? Itu apa ya? Ada memang 9 provinsi yang merupakan provinsi dengan demografi terpadat, dengan potensi pemilih terbesar. Nah, di situ memang terlihat di beberapa provinsi, saya nggak usah sebut, tapi kan restu tinggal buka saja lah di survei-survei. Ada di beberapa daerah besar itu ruang to improve the popularity itu masih sangat terbuka. Nah, itu yang sedang dilakukan oleh lebih dari 500 organ relawan hari ini dan seterusnya, insya Allah. Bersama partai-partai juga. Fokus di yang terbanyak dengan ilustrasi saja ada 9 memang yang demografinya paling padat, ya, pemilih paling banyak. Itu ruang untuk meningkatkan popularitas itu masih sangat terbuka. NTB termasuk nggak dalam 9 provinsi? Ya dicek aja lah. Tapi kayaknya ada yang satu terberat nih yang susah. Apa itu? Jawa Barat masuk nggak? Berat nggak berat itu kan tergantung dari bagaimana kita mempersepsi. Seperti gelas inilah. Mau dilihat setengah kosong apa setengah penuh begitu kan. Kami memilih setengah penuh begitu. Jadi kalau kita bilang setengah kosong itu kan pesimistik ya. Setengah penuh itu tinggal mau dipenuhkan benar-benar gitu. Jadi bagi kami sih ini semua tantangan. Tapi kami memproses ini dengan nyaman, dengan tenang ya, karena kita membawa hal yang baik insya Allah. Nah, ngomong-ngomong soal apa ya, politik elektoral kita kan kemarin-kemarin itu bukan identik, tapi ada sesuatu yang mungkin apa ya, jadi ganjalan lah, kayak semacam gini nih, Tuan Guru, ada politik identitas yang kemudian memang itu di satu sisi di beberapa waktu itu efektif lah, tapi itu kan juga bukan hal yang baik ya istilahnya kalau kita bilang. Tapi menurut Tuan Guru sendiri gimana sih soal politik identitas? Ya, semua kan kita punya identitas. Kalau kata Amartya Sen itu kan manusia itu punya beragam identitas. Saya misalnya sebagai Zainul Majid itu identitasnya apa misalnya kan? Bangsa Indonesia, sukunya Sasak, agamanya Muslim, apalagi itu? Kelahirannya Lombok, laki-laki, apalagi? Tuan Guru. Tuan Guru. Ya kalau pendidikan selesai S3 itu kan semua itu identitas. Gitu. Nah, tidak ada manusia yang bisa lepas dari identitas. Pertanyaannya adalah mau dipakai apa identitas ini? Ketika identitas itu, apalagi itu merupakan identitas primordial ya, yang memang masuk ke rasa, ya, tidak hanya rasio. Apa itu? Agama, suku, ras. Kalau identitas primordial ini dijadikan bahan untuk mendiferensiasi dalam suatu kontestasi politik, lalu kemudian digunakan untuk meminggirkan lawan politik, untuk apalagi membangun representasi yang tidak benar ya, bahwa hanya kamilah yang paling, yang bukan kami ini maka yang tidak memilih kami diragukan misalnya keislamannya misalnya, hanya kamilah representasi umat. Kalau tidak ini memilih kami berarti diragukan keimanannya, atau seperti tahun 2019 yang milih ini munafik dan seterusnya. Nah, ketika identitas primordial itu digunakan untuk membangun diferensiasi, lalu memojokkan lawan politik semata untuk mendapatkan keuntungan elektoral, itu politik identitas yang menurut saya harus kita jauhi. Kenapa? Karena pengerasan di sini pasti akan dimain pengerasan di sini. Lalu kalau kita semua ini menjadikan identitas kita sebagai amunisi ya untuk menghantam orang, kan yang terjadi di antara kita kan pasti kehancuran. Karena itu identitas politik itu boleh ada, identitas suku juga boleh ada, dan itu memang merupakan bagian dari hidup kita. Tapi ambillah dari identitas Anda itu hal-hal positif yang bisa menyamankan kehidupan ruang publik kita. Kalau Anda misalnya sebagai seorang Muslim, pakailah identitas Anda, termasuk ketika Anda berpolitik. Saya ini politisi Muslim. Apa sih ide Islam dalam politik? Ya. Keadilan, kesejahteraan, kemaslahatan bersama, kesetaraan, penghormatan kepada orang yang berbeda. Itu bawa.
Tapi kalau saya ini Muslim, lalu kemudian dengan kemusliman itu lalu menggunakan dengan bahasa-bahasa teologis untuk meminggirkan orang, untuk menjudge orang, untuk menistakan orang, kan rusak ruang publik kita. Saya pikir udah cukup lah, ya. Dan apa istilahnya itu keledai tidak jatuh 2 kali dalam lubang yang sama. Masa kita sebagai bangsa tidak belajar? Oke. Nah, tapi soal politik identitas itu kan kemarin ribut-ribut soal Pak Ganjar. Oh, yang ada muncul latar di belakang. azan, ya. muncul di tayangan azan gitu. Ya beberapa bilang, banyak yang bilang ini adalah bentuk suatu praktik politik identitas yang kemudian dilakukan oleh seorang Ganjar Pranowo. Anda melihatnya gimana? Kalau menurut saya sama sekali tidak ya. Tidak ada unsur di dalam tayangan azan itu yang mana Mas Ganjar itu ada muncul di latar belakang ya. Ya sebenarnya bukan sendiri juga, bersama orang-orang lain. Tapi kan yang prominent di situ beliau. Tidak ada seruan apapun untuk memilih siapapun. Tidak ada juga upaya membangun diferensiasi untuk memojokkan yang lain. Tapi itu tayangan menurut saya justru menunjukkan keseharian beliau. Jadi keseharian yang memang seperti itulah Mas Ganjar. Sebagai seorang Muslim, dia melaksanakan salat. Sebagaimana kita sebagai seorang Muslim tuntunan agama. Dan menurut saya justru kalau dalam tataran itu, ya itulah yang kita harapkan sebenarnya, spiritualitas. Bukan hanya dari Mas Ganjar, dari seluruh para calon pemimpin kita. Spiritualitas yang bisa menjadi rambu untuk kemudian kalau memimpin, dia memimpin dengan membawa nilai-nilai itu. Kan itu yang kita harapkan kan? Misalnya di sekolah kita belajar agama untuk apa? Yang bangun spiritualitas. Jadi ketika seorang calon pemimpin itu terpotret kesehariannya, ya ini saya bicara keseharian, yang memang begitu apa adanya. Beda kalau misalnya orang banyak tahu bahwa si Fulan ini misalnya sama sekali tidak pernah melakukan itu, lalu tiba-tiba muncul. Nah itu mungkin ada apa ya, satu bentuk kemunculan yang artifisial lah untuk katakan misalnya mendapatkan simpati. Tapi kalau Mas Ganjar ini kan hari-hari begitu, bukan hanya di tayangan televisi. Kalau kita buka medsos, liputan yang difoto oleh orang sekian tahun memimpin Jawa Tengah, kan begitu. Setiap sholat, waktu sholat ya sholat di masjid. Kan di medsos ramai begitu dari dulu gitu ya. Artinya orang memotret keseharian beliau, dan itu apa adanya. Ya pengalaman saya ya bersahabat sama beliau ya memang begitu. Kalau ketemu waktu sholat ya kita sholat. Ketika ke Lombok, ketika jumpa dalam beberapa kegiatan ya seperti itu. Jadi itu potret keseharian. Tidak ada kampanye, tidak ada klaim apapun. Itulah keseharian seorang calon pemimpin. Sehingga kalau calon pemimpin yang lain juga mau menampakkan keseharian, entah itu aspek budaya, misalnya ada seorang calon pemimpin yang memang suka misalnya pakai pakaian adat tertentu misalnya, ya nggak masalah. Bukan berarti dia politik identitas dalam konteks mengklaim bahwa hanya dia yang seperti itu, yang lain enggak gitu. Apa ini nggak takut ini dibilang gimmick gitu, Tuan Guru? Menurut saya enggak, karena dosisnya masih sangat wajar. Ya karena kan nggak mesti dipamerin juga sampai di tayangan azan nasional gitu. Siapa bilang itu pamer? Sesuatu yang dipamerkan itu kan kalau dirancang memang untuk momen tertentu yang bukan merupakan keseharian. Tapi kalau keseharian ya itulah Mas Ganjar. Kesehariannya seperti itu. Tapi seorang yang melaksanakan ajaran agamanya dengan wajar. Tapi cerita awalnya gimana sih sampai itu Pak Ganjar muncul di tayangan azan? Kan sekali lagi kita tahu itu stasiun TV milik Perindo lah ya, milik Pak Haritanu gitu. Apakah ada memang ajakan dari Partai Perindo untuk tayang di azan gitu? Saya detailnya kurang tahu ya, tetapi begini Restu, kalau kita buka medsos ya, itu sebenarnya Mas Ganjar sholat itu banyak betul gitu. Ketika di Jawa Tengah, entah di rumah penduduk, entah di masjid, itu banyak sekali yang diambil oleh masyarakat gitu.
Jadi ya itu keseharian saja. Kalau menurut saya sih nggak masalah ya kalau misalnya pemimpin itu terpotret dalam kesehariannya, dalam aspek apapun, di tengah keluarganya, atau mungkin ibadah, satu dua ibadah yang memang keseharian seperti sholat, atau budaya, atau apapun. Yang penting adalah semua identitas itu tidak kemudian digunakan secara negatif ya untuk meminggirkan lawan politik ya, apalagi untuk membangun klaim kebenaran kemutlakan satu-satunya. Oke. Nah kira-kira nantinya bakal sering tayang nggak nih, muncul nggak nih Pak Ganjar di stasiun TV-nya Pak Haritanu? Ya semakin dekat ke kampanye kan ya tokoh, bukan hanya Mas Ganjar menurut saya, semua calon-calon pemimpin kita pasti akan lebih sering muncul di televisi kan. Orang kan kita suka tuh ngelihat, misalnya di TV One Pak Prabowo lebih sering muncul, Mas Anies ya biasa-biasa lah. Mas Anies di Metro TV. Ya biasa-biasa aja gitu. Pak Ganjar kita sudah sama-sama tahu lah begitu ya. Jadi menurut saya sih kan kita ini semua sudah ada institusionalisasinya, termasuk misalnya masalah jurnalisme, ada KPI. Dan untuk rezim pemilu juga lengkap, ada Bawaslu segala macam. Kita percayakan sama mereka. Delik-delik baik itu pidananya misalnya atau etikanya kan semua ada ruang-ruangnya. Jadi kalau sudah otoritas tertentu mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran apa ya sudah demikianlah gitu. Jadi kita lebih rileks lah ya gitu. Nah kalau dari kan banyak kritik yang soal tayangan azan ini, apakah itu jadi pelajaran buat TPS gitu untuk oh tidak lagi deh kayak gitu lagi, atau ya tetap diteruskan aja? Kita proporsional aja. Kita proporsional. Kalau memang jadi gini, jangankan azan kan di setiap gerak-gerik itu selalu ada pro kontra kan. Misalnya Mas Ganjar belum sempat sekian waktu yang lalu belum sempat memenuhi undangan mahasiswa di suatu perguruan tinggi, lalu ribut kan, wah nggak berani debat segala macam, lagi umroh misalnya. Begitu datang debat, wah ternyata ada yang moto. Ada mahasiswa tidur katanya, wah kurang menarik. Ya pasti ada pro kontra kan. Ya apa katanya, ridon nas goy hala tudrok ya. Kalau mau cari keridhaan manusia, ya sia-sialah hidup kita. Itu nggak bakal tercapai. Jadi kami itu melihat bahwa selama pro kontra itu sesuatu yang wajar, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Itu demokrasi. Tapi ketika di situ ada hal yang menurut kami perlu dijelaskan, ya pasti kita jelaskan. Proporsional saja. Dan bagi kami ya sekali lagi Restu, yang begitu-begitu itu tidak terlalu tidak terlalu menjadi perhatian kami. Kami ingin lebih khusus, lebih concern pada gagasan. Karena itu hanya gimmick-gimmick dan hanya pro kontra yang ramai di medsos. Tapi apa sih sebenarnya yang kemudian menambah pengetahuan kita terhadap calon pemimpin? Kan gagasannya, rekam jejaknya. Ya, kemudian kata-kata kunci yang dia hadirkan dalam kampanyenya. Menurut saya itu lebih penting. Apa sih gagasan yang menurut Tuan Guru ya dari Pak Ganjar Pranowo yang kemudian sangat krusial, penting, dan ini harus dimiliki di Indonesia di masa depan gitu? Harus memilih Pak Ganjar. Kalau kami ya tentu kalau visi misi nanti Mas Ganjar bisa menjelaskan ya, dan itu akan terus berkembang seiring dengan semakin mendekatlah kepada pemilu. Tetapi kita lihat kan sebenarnya Mas Ganjar ini 10 tahun memimpin Jawa Tengah, dan saya ini orang yang kebetulan ya pernah berkhidmat juga sebagai gubernur 2 periode. Jadi ketika saya memilih untuk mendukung Mas Ganjar itu karena saya melihat ada rekam jejak. Saya terbiasa melihat statistik, saya terbiasa melihat data-data. Jadi ketika misalnya bicara tentang Indonesia ke depan ini kan selain pertumbuhan perlu keadilan, termasuk diantaranya keadilan ekonomi. Lalu saya cek lah gitu, statistiknya gimana sih Jawa Tengah, Gini rasionya seperti apa, apakah Gini rasionya itu bisa dikendalikan. Gini rasio kan melambangkan tingkat ketimpangan, ya, semakin kurang maka dia semakin merata, semakin kecil ketimpangan. Semakin dia dekat ke angka 1, itu semakin timpang. Nah, ternyata Jawa Tengah berhasil dengan kompleksitas masalah yang luar biasa. Salah satu provinsi yang paling banyak penduduknya, ya, dengan tingkat ekonomi yang tidak merata satu sama lain. Kabupatennya kan beragam tuh, ada yang maju, ada yang... Tapi overall,
Jawa Tengah itu bisa dikendalikan oleh Mas Ganjar dari sisi ketimpangan. Tidak pernah di atas rata-rata nasional. Tidak pernah sampai 0,4, nggak pernah. Jadi selalu bisa bahkan ditekan. Itu dari sisi misalnya ketimpangan gini rasio. Kalau kita lihat misalnya P1, P2 dalam statistik yang biasa kalau kami di NTB dulu itu bicara misalnya pertumbuhan berapa nih semester ini kita sekian, P1-nya gimana, P2-nya gimana gitu. Apa itu? Kedalaman dan keparahan kemiskinan. Jawa Tengah itu jauh lebih baik dibanding banyak daerah. Termasuk dibandingkan Jakarta. Termasuk Gini rasio tadi. Jauh lebih baik Jawa Tengah dibanding Jakarta. Jakarta Gini rasionya 0,4. Bahkan 0,41. 0,41. Iya, artinya di atas rata-rata nasional. Jadi kalau kita bicara kinerja, kalau saya tidak gampang terbuai dengan retorika. Jadi saya melihat, saya mengecek gitu. Karena bukan hanya kita punya pilihan politik itu restu. Yang pertama, you have to convince yourself. Ya mesti bikin dirimu yakin gitu bahwa calon ini adalah yang terbaik dari yang ada. Bagaimana melihatnya? Dari rekam jejak, tidak ada makhluk mitos di dunia politik. Semua makhluk historis. Artinya apa? Kita bisa tracking. Ketika di ruang publik bekerja dalam ranah publik, apa kontribusinya? Apa kinerjanya? Ada yang misalnya mengatakan, wah tapi Jawa Tengah kan kemiskinannya masih 2 digit gitu. Nah, kalau saya, pemimpin itu dinilai bukan dari apa yang dia warisi, tapi apa yang dia wariskan. Jadi apa yang dia warisi itu adalah yang dia terima dari yang sebelumnya. Nggak boleh dong mengadili seorang dengan apa yang dia terima. Kan tidak ada kontribusinya di situ. Anda menilai seorang pemimpin sejak dia mulai menerima amanah itu. Improvement apa yang bisa dia lakukan? Dari tingkat ini kemudian ke sekarang berapa banyak penurunan kemiskinan itu. Ternyata Jawa Tengah juga jauh lebih bagus dibanding misalnya Jakarta untuk penurunan kemiskinan. Jadi hal-hal seperti ini kan kalau bagi saya cukup. Oh, ternyata kinerja sosial ekonomi Mas Ganjar di Jawa Tengah itu bagi saya menjadikannya, ya itu salah satu sih ya, adalah yang bagi saya yang terbaik dari pilihan yang ada. Nah, untuk nantinya mengimplementasikan atau ide-ide tersebut lah ya, kemudian jadi direalisasikan gitu. Kira-kira sosok seperti apa yang pantas mendampingi seorang Ganjar Pranowo? Nama-namanya kan sudah, misalnya kita kemarin sempatlah terdengar. Ada restu di situ. Aduh, kejauhan ya Pak. Ada nama Pak Andika Perkasa, ada nama Sandiaga Uno, semuanya putra bangsa terbaik. Ada namanya Pak Erick Thohir, ada juga Tuan Guru Bajang masuk juga. Kira-kira di perbincangan di TPN itu sudah sampai mana? Apakah ada perbincangan soal cawapres atau dari koalisi sendiri? Itu wilayah dari para pimpinan partai dengan capres. Dan TPN itu menghormati betul itu. Jadi tidak ada pembahasan secara formal. Tapi kalau ngobrol-ngobrol ya saya sama Restu sama kita semua, ya namanya ngobrol ya tentu ngobrol lah gitu. Kan semua orang ngobrol tentang itu. Tetapi untuk decide itu wilayah dari para pimpinan partai politik bersama Pak Capresnya. Tapi satu dan semua nama yang beredar itu adalah nama-nama terbaik, insya Allah. Nggak ada bocoran gitu, Tuan Guru? Kira-kira terdekat yang paling mendekati? Mungkin kan begini, stok nama yang dispekulasikan itu kan hampir tidak mungkin tidak pernah dibicarakan. Semuanya sudah on the table. Ya, jadi semua nama sudah ada di meja. Gitu. Dan mungkin tiba-tiba keluar si fulan dari gua itu mungkin agak sulit lah ya. Semua sudah ada namanya on the table, tinggal menentukan. Dan kami sangat meyakini bahwa pilihan nanti itu insya Allah pilihan yang saling melengkapi dan akan membantu proses untuk ikhtiar pemenangan insya Allah. Kan nama Anda juga sempat disodorkan sama Perindo kan untuk mendampingi Pak Ganjar. Waktu itu apa respon Pak Ganjar dan PDIP?
Saya pikir semua baik lah ya, semua baik. Dan kan begini, pasangan capres itu diinventarisir. Pintunya banyak. Ada usulan kelompok-kelompok masyarakat, forum-forum masyarakat, dari partai-partai politik, dari pers juga, dari mana sajalah. Sehingga ya bisa siapapun mengajukan siapapun begitu. Jadi semua sudah ada di meja. Dan kita yakin insya Allah sebelum penetapan nanti udah selesai. Tapi siap nggak sih kalau tiba-tiba nanti Pak Ganjar menunjuk Tuan Guru jadi pendamping? Ya semua harus siap lah. Ya semua harus siap. Cuman kan ya kalau kita berkaca dari kejadian lalu itu, nama yang tidak ada di kartu tiba-tiba tidak ada di meja tiba-tiba muncul gitu. Ada, tadi kan bilang tidak mungkin ada gonjang-ganjing. Siapa maksudnya? Pak Kiai Ma'ruf Amin? Pak. Itu nggak ada. Kalau lihat koalisi kemarin, koalisi satunya lagi ya. Koalisi sebelah lah. Siapa yang ada Pak Caimin tiba-tiba masuk di koalisi perubahan gitu. Itu kan salah satu yang cukup mengagetkan gitu. Iya, Restu kaget, tapi kalau bagi orang lain kan sudah tidak kaget lagi. Sebenarnya kita juga nggak kaget sih sebenarnya. Kalau mejanya Tirto mungkin iya nggak ada, tapi kalau mejanya yang lain-lain mungkin sudah ada. Oke. Berarti ada dipastikan ada kejutan yang besar banget nggak sih nanti kalau misalnya pengumuman cawapresnya Pak Ganjar? Saya pastikan bahwa tidak ada turbulensi. Artinya insya Allah akan diterima baik oleh semua pihak. Karena kita sudah sampai pada kesepahaman, kemengertian bahwa ya udah ini ikhtiar kita bersama. Siapapun yang dipilih nanti oleh para pimpinan partai dan Bapak calon presiden, yaitu adalah pasangan tandem dari capres kita yang wajib kita ikhtiarkan. Jadi kita sebenarnya sudah tidak terlalu ini ya. Dan insya Allah nggak ada yang karena gini terus lalu keluar gitu, nggak ada lah insya Allah. Tapi kita semua stick di dalam bekerja bersama. Kalau dari Tuan Guru juga kira-kira kriteria yang pas untuk mendampingi Pak Ganjar tuh yang kayak gimana sih? Yang saling melengkapi lah ya, itu normatif. Kayak gimana tuh yang saling melengkapi Pak Ganjar? Bisa macam-macam, bisa dari sisi teritorial, bisa dari sisi demografi, bisa dari sisi partai politik, ya macam-macam lah. Nah kalau yang tapi intinya adalah yang diperhitungkan maksimal bisa memperkuat elektoral. Ini kan masalah elektoral pemilu. Kalau misalnya saya tangkap perbincangan kita tadi kebutuhannya adalah di teritorial. Ya, salah satunya teritorial, demografi, kemudian juga latar belakang partai. Ya tentu mungkin kan Mas Ganjar sudah dari PDIP misalnya gitu ya, dan termasuk juga latar belakang itu adalah partai politik dan non partai, itu kan latar belakang. Jadi saling melengkapi semuanya. Nggak mau ngasih bocoran, baiklah. Ini nggak ada bocor di sini, bagus mejanya. Nah, tapi ngomong-ngomong, ada nggak sih peran dari Pak Jokowi gitu dalam memutuskan cawapresnya Pak Ganjar? Saya yakin komunikasi pasti terus berjalan. Karena Mas Ganjar ini kan dengan Pak Presiden Jokowi itu sahabat lama. Artinya bukan orang kenal per hari ini. Satu. Yang kedua, bukan berada dalam barisan yang berbeda sebelumnya, tapi memang sudah dalam barisan yang sama. Mas Ganjar dulu ketika Pak Jokowi maju di Jakarta, Mas Ganjar juga ikut membantu. Jadi kan Pak Jokowi maju dari PDI Perjuangan ya, 2 periode di Solo, kemudian di Jakarta, dan 2 periode di presiden kan. Nah dalam semua proses-proses itu, mulai dari Jakarta dan kemudian di kampanye-kampanye presiden, ya Mas Ganjar sudah satu barisan, ikut bersama sebagai jurkam juga. Jadi bukan orang yang baru bergabung hari ini atau kemarin, memang sudah bersama dan berjuang bersama. Jadi menurut saya pasti ada komunikasi, pasti ada silaturahim, ya, dan insya Allah baik semua. Bahkan kalau menurut saya sih, kalau bicara ini aspek ya, aspek kan salah satu dibicarakan adalah
siapa sih penerus Pak Jokowi yang paling pas kan begitu. Itu satu aspek ya. Kalau menurut saya yang paling otentik ya Mas Ganjar. Kenapa otentik? Ya tadi yang saya sampaikan. Karena itu. Iya, there is a long story between them. Karena kan ada yang mengklaim juga misalnya Pak Prabowo yang saat ini lagi dekat gitu ya, maksudnya intensif, cukup intens dengan Pak Jokowi. Kemudian emang harus dekat kan, beliau anggota kabinet. Iya, itu dia. Jadi dibilang dianggap menteri jauh dari presiden. Dinilai bisa meneruskan tadi ide-ide dan programnya Pak Jokowi gitu. Itu kan juga salah satu yang dilihat sama orang dari sosoknya Pak Prabowo gitu. Dan apa sih yang membedakan, maksudnya yang mengunggulkan Pak Ganjar dari Pak Prabowo? Kan udah dibilang tadi Restu. Jadi perjalanan panjang bersama. Rumahnya juga sudah sama sekian belas tahun itu di PDI Perjuangan. Mas Ganjar juga sudah cukup lama membantu Bapak Presiden, termasuk dalam kampanye-kampanye presidensi 2 periode. Jadi ini kan perjalanan panjang, rumahnya sama, sudah lebih tahu lah satu sama lain. Oke, karena sudah. Saya kalau bicara meneruskan, menurut saya yang dari yang 3 ya Mas Ganjar gitu. Ini dari aspek meneruskan ya. Meneruskan, oke. Continuity. Oke. Nah, kalau misalnya nih kan ada ini juga nih Tuan Guru. Menurut Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro, Pilpres 2 putaran tidak menguntungkan Ganjar. Karena di putaran kedua berpotensi kalah dari Anies atau dari Prabowo gitu. Ya tergantung ngelihat isi gelas itu lah. Bisa dikatakan potensi kalah, kenapa nggak bilang potensi menang gitu. Oke. Kita sangat optimis. Mau 1 putaran, 2 putaran kita optimis. Mau 2 pasang, 3 pasang kita optimis. Prinsipnya ya kita jalani ini dengan komitmen dan kita ingin menghadirkan pemilu yang memang ya bermartabat lah. Nggak usah seperti 2019 yang acak adut lah, dalam arti terlalu banyak hoax dan ya very destruktif itu. Sekali lagi Pak, ini jadinya Sandiaga apa mungkin Pak Mahfud atau Pak Andika? Semuanya memungkinkan. Mas Sandi kita tahu Mas Sandi kan kayak apa. Ada di PDI Perjuangan. Mas Andika juga track recordnya. Pak Mahfud juga siapa yang meragukan. Semuanya putra terbaik. Kita di TPN senang saja siapapun. Atau jangan-jangan TGB nanti keluar set gitu. Kan sudah berpengalaman dua-duanya jadi gubernur gitu Pak. Ya semua punya kredensial latar belakang. Oke, siap. Tadi sudah banyak berbincang juga. Ini saya mau tanya soal yang ringan-ringan aja. Jadi Tuan Guru tinggal pilih aja 2 pilihan ini gitu. Jawab cepat gitu ya. Oke, pertanyaan pertama, ada pilih road bike atau mountain bike? Road bike lah. Road bike, biar jalan-jalan. Ya, mountain bike pernah trauma saya jatuh. Oh gitu, jatuh dan cukup fatal. Oh oke. Jadi road bike aja. Oke, siap. Kalau road bike itu jatuhnya cuma jatuh bodoh. Tahu jatuh bodoh? Tahu, karena saya sering jatuh bodoh pakai road bike. Iya, yang pakai klit itu loh. Lupa lepas klit ya jatuh. Gitu. Biasa di perempatan tuh dulu. Betul. Aduh, kalau jatuh bodoh saya sering. Oke. Jadi ulama atau politisi? Ulama. Biasanya kalau lagi jadi politis jawabnya jadi politisi. Bukan, karena keulamaan itu juga bisa kita lakukan ketika berada di ruang politik. Ya, tetapi tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Tidak bisa sebaliknya ya. Tidak sebaliknya. Lebih berkesan jadi anggota DPR atau jadi gubernur? Gubernur. Karena lebih eksekutorial. Satu tanda tangan itu bisa merubah banyak hal. Ya, lebih berpengaruh lah ya. Iya. Perindo masuk Senayan atau Istana? Dua-duanya. Pilih salah satu. Dua-duanya. Dalam arti Istana itu adalah pemerintahan. Betul. Kita ingin Perindo juga selain di Istana juga memiliki representasi di pemerintahan yang akan datang. Karena eksekutif itu penting ya untuk hal-hal afirmatif, khususnya menyangkut yang tadi itu pertumbuhan yang berkeadilan. Ganjar menang 1 putaran atau 2 putaran? 1 putaran. 1 putaran. Kita hargai optimismenya. Bukan, itu lebih bagus buat Republik juga. Lebih cepat selesai, lebih biar hemat cepat juga. Selesai. Benar-benar. Tapi kita juga harus hargai dong. Optimis. Harus optimis. Terima kasih Tuan Guru atas waktunya, atas perbincangannya. Semoga
menjadi banyak ngasih insight buat teman-teman di rumah soal politik, soal mungkin sosoknya Pak Ganjar, sosoknya Partai Perindo juga. Terima kasih teman-teman podcast sudah menyaksikan For Your Pemilu yang muda yang berpolitik. Kita kembali lagi nanti, entah dengan siapa, saksikan terus. Bye.